Shalom adik-adik dan papa mama. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu online, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan papa mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti datang ke gereja. Adik-adik bebas berekspresi, menyanyi dan memuji Tuhan sesuai dengan instruksi kakak sekolah minggu. Selama mengikuti ibadah, harus tetap fokus. Hindari tiduran di ranjang atau sofa, jangan bermain, dan jangan sedang makan. Siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ciluba! Shalom! Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan kami. Saya Kak Lala dan saya Kak Titi dalam acara ibadah online sekolah minggu GSCA Air Hidup. Oh ya Kak, di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini, walaupun kita tidak dapat beribadah bersama-sama, tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kita harus tetap semangat di dalam beribadah ya. Oh iya, pasti dong ya. Pokoknya Kak, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Ya. Sekalipun kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan pada saat ini. Betul teman-teman semuanya? Adik-adik semuanya? Betul Ya, ya. pasti kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Nah, saya lihat adik-adik di rumah sudah pada siap memuji Tuhan, Kak. Ya. Kak Anda siap memujinya? Sudah siap. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita akan naikkan satu pujian. Wadah sebab anugerah.
buat kasih setiamu yang senantiasa melawat kami. Di sepanjang hidup kami, Engkau senantiasa menyertai kami semuanya Tuhan. Kasih karuniamu luar biasa buat kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, untuk mengagungkan Engkau Tuhan di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Kami bersyukur Tuhan punya Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur buat Yesus yang ajaib buat kami. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Engkau melawat setiap anak-anakmu yang dari rumah mereka masing-masing, yang sedang mempersiapkan diri masuk hadirat-Mu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan membuka ibadah online pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah bagaimana kabarnya? Luar biasa Ya, tentu, luar biasa ya. ya. Saya yakin kabarnya yang di rumah pasti luar biasa ya, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Iya, Ya, pasti. melindungi kita, Oh iya, ya. pasti Kak ya. Itu Kak, tolong lihat itu diingatkan itu masih ada yang rebahan Kak. Ya, adik-adik yang masih Duduk tiduran yang manis, ya. Duduk yang Wah. manis, semangat memuji Tuhan. ya, kita Ya. semangat memuji Tuhan. Boleh bangkit berdiri ya, Oke. kita boleh gerak-gerak ya, kita mau pujikan. Apa kabar teman? Dengan sukacita. Yuk berdiri bersama-sama. Kita pakai gerakan tangan Kak ya. Ya, pakai gerakan tangan ya, biar nggak Yes. ngantuk ya. Oke. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar apa ya? Kabar baik. Oh, teman. dahsyat Kabar Tuhan. baik, teman. Haleluya. Itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupmu lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar Telepon teman? Kak ya. Apa kabar? Gimana kabarnya ada semuanya? Yuk, yuk, dengan semangat. Baik teman, Haleluya. kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupmu lebih indah bersama Yesus. Everything is Ada Yesus. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupmu lebih indah bersama Yesus. Everything Sekali lagi ya. Ada Yesus di hatiku. ada Yesus di hatiku. Ya, ada Yesus. Ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupmu lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Everything is okay. Haleluya. Puji nama Tuhan Kak. Kalau hidup bersama Yesus pasti luar biasa. Gimana pasti adik luar semuanya? biasa, ya. Betul kan? Luar Kamu kan biasa. juga luar biasa ya. Kalau Yesus bersama dengan kita, maka pasti luar biasa. Luar biasa. Oleh karena ya. itu, kita mau menjadi terang di mana kita berada, Ya, di mana baik di saja. sekolah, terus apa lagi Kak? Di rumah Di juga. rumah juga, terus di mana Di tempat saja kita kerja. pokoknya ya. Di mana saja kita harus tetap semangat menjadi Ya. terang buat Tuhan Yesus. Yuk, Ya. kita akan nyanyikan satu pujian. Jadilah terang bagi semua orang. Semangat ya.
Jadi mengatakan kalau jadi terang di saat bekerja. Kan ada dia belum kerja, Kak. Oh iya ya. Iya, Kak An, ya? Iya, belum Belum kerja. kerja. Kita nih kerja. Iya. Terus caranya gimana kalau jadi terang pada saat kita bekerja itu? Ayo. Biasanya kalau di rumah itu kerjaannya bantu ibu. Apain, Kak? Sapu. Oh, nyapu. telur. Kalau nyapu harus sampai selesai gitu kan Iya. ya? Yang bersih itu artinya harus jadi Terang. apalagi, Kak An? Habis nyapu ya Oh, ngepel. ngepel bisa ya? Iya, no. Oh, ngepel gini-gini. Boleh, iya, boleh. iya. Masih belajar nggak apa-apa, Oh, nggak gitu bersih. ya. Nanti Kalau dibalekin semangat. sama ibu. Oh iya. Ya, oleh karena itu kalau Yesus ada dalam hatimu, kamu harus jadi terang di rumah, Di sekolah. di sekolah, Di teman-teman main. oh saat bermain. Saat bermain nggak boleh curang, Kak ya. Betul. Pokoknya luar biasa anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagi. Dengan semangat, pakai gerakan tangan. Yuk. Hai teman-teman. Hai teman-teman, jadilah terang. Jadi terang. Bagi semua Oh, orang. haleluya. Di sekolah, di dalam rumah, di tempat kerja serta di mana saja. Hai teman-teman. Hai teman-teman, jadilah terang. Jadi terang bagi semua orang. Oh iya, terus Di sekolah, sekolah. di dalam dalam rumah. di tempat kerja Iya. serta di mana saja. Di sekolah ya. Di sekolah, kau harus jadi terang. Di dalam rumah, kau harus jadi terang. Saat Cuci piring, Kak, ya. Cuci bekerja, piring, Kak. Cuci kau piring. harus jadi terang. Terang, jadilah terang Bagi semua orang. di sekolah. Di sekolah, Kau harus jadi terang. di dalam rumah, Kau harus jadi terang. Saat Aku ngepel, Kak. Ngepel. kau harus jadi terang. Terang, jadilah terang. Bagi semua Jadilah orang. Jadilah terang. Bagi semua orang. Tadi sekali lagi. Jadilah terang bagi semua orang. Haleluya. Oh Kak, kita sudah banyak memuji Tuhan bersama-sama ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah boleh duduk dengan manis, ya. Jangan rebahan waktu dengan firman Tuhan. Dengarkan dengan baik. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Wiwi, ya. Kita akan berdoa bersama-sama dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bisa membesarkan nama-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara dan memberkati kami semuanya. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga bisa menyampaikan firman-Mu, pesan firman-Mu buat kami semuanya, buat adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka semuanya boleh diberkati Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Tetap semangat. Nah, pada pagi hari ini Kak Wiwi mau memberikan judul cerita, yaitu hidup yang bermanfaat. Apa adik-adik? Hidup yang bermanfaat. Sebelum Kak Wiwi melanjutkan firman Allah pada pagi hari ini, Kak Wiwi mempunyai sebuah cerita. Ya. Ceritanya sebongkah emas, ya, sebongkah emas yang bertemu dengan sebongkah tanah, adik-adik. Dalam suatu perjalanan, ya,
Sebongkah emas bertemu dengan sebongkah tanah. Wah, emas tadi berkata kepada tanah, lihat mukamu, kusam, kusut, lemah, nggak berdaya. Apa kamu bisa seperti aku? Atau kamu bisa memiliki seperti aku? Ya, bercahaya, berkilau. Kemudian adik-adik dengan rendah hati, tanah tadi menggelengkan kepala dan berkata kepada emas, memang aku tidak bisa seperti kamu, tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Aku bisa menumbuhkan rumput dan pohon-pohonan. Aku bisa menumbuhkan tanaman dan banyak lagi lainnya. Bisakah engkau seperti aku? Lalu adik-adik, si emas terdiam 1000 bahasa. Ya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini Allah tidak melihat, Allah tidak mencari seberapa pandainya kita, bernilainya kita, luar biasanya kita. Tetapi Allah mencari seberapa bermanfaatnya kita bagi sesama, Dede. Ya. Jadi hidup harus bermanfaat. Ya. Nah, mungkin adik-adik bertanya, hidup yang bermanfaat itu yang bagaimana Kak Wiwi? Ya, hidup yang bermanfaat. Jadi anak-anak Tuhan itu memang harus hidup bermanfaat bagi sesama. Yaitu caranya kita harus wujudkan, kita harus nyatakan, kita harus demonstrasikan dalam hidup kita bahwa kita peduli pada sesama kita. Kita berbagi kepada sesama kita. Bahkan kita menjadi pemerhati bagi sesama kita. Lalu siapa sesama kita tadi adik-adik? Ya, pujian dari Kak Lala sama Kak Tati tadi berkata, di sekolah kau harus jadi terang. Di sekolah, kepada sesama kita harus bermanfaat di sekolah. Lalu apa contohnya? Contohnya apa Kak Wiwi? Contohnya kita harus bisa berbagi ilmu kepada teman kita. Teman kita mungkin ada kelemahan di matematika, ya. Tapi kita bisa. Kita enggak boleh pelit. Kita harus berbagi ilmu. Kita kasih dia rahasia-rahasia untuk dapat mengerjakan matematika. Cerita sedikit ya adik-adik. Kak Wiwi itu dulu waktu duduk di bangku sekolah SD sampai kelas 5 nggak bisa baca tulis. Ya. Itu membuat saya sedih, susah. Ada teman saya yang memperhatikan saya. Dia bertanya, Wi, kamu kok susah? Kamu kok murung? Ada apa? Iya, aku susah. Aku murung. Karena sampai kelas 5 seperti ini aku nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Oh, jangan sedih. Ya, jangan murung. Nanti tak ajari bagaimana membaca dan menulis. Lalu saya diajari setiap jam istirahat, nggak usah istirahat supaya cepet baca, cepet bisa tulis. Tak ajari, diajari adik-adik. Saya langsung bisa. Jadi saya bisa membaca, menulis bukan dari guru, tapi karena teman saya sebangku. Wah, itu membuat saya itu merasa bahwa dia itu sangat bermanfaat bagi diri saya. Hingga sampai saat ini saya bisa membaca. Sampai-sampai adik-adik, saya itu masih kenal namanya. Walaupun orangnya nggak tahu di mana. Ya. Nah, itu jadi salah satu cara menjadi anak Tuhan yang bermanfaat. Berbagi ilmu. Jangan cedil punya ilmu. Berbagi kita pandai, berbagi inspirasi, memberi semangat teman kita. Ya, seperti itu. Cara kita bermanfaat kita harus praktekkan dalam hidup kita.
Lalu siapa sesama yang harus kita tolong di situ? Harus kita berbagi di situ. Yang kedua, kita ingat pujian tadi, di dalam rumah kau harus jadi terang. Di dalam rumah anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Terang bagi siapa? Ya, terang bagi mama papa di rumah. Nah, selama ini adik-adik, hidupmu bermanfaat enggak sama papa mama? Atau kamu cuek, masa bodoh, papa mama, mamamu bangun pagi masak, mencuci, ya, kamu diem aja, HP-an aja, dipanggil suruh nolong, asik HP-an aja. Tuhan enggak mau lihat itu. Tuhan enggak mau, enggak ingin anak-anak Tuhan seperti itu. Kamu harus berubah sekarang. Kamu harus berubah. Sekarang coba berubah. Kamu harus peduli sama mamamu. Dekati mama, katakan, "Ma, apa yang bisa saya bantu?" Itu namanya anak yang bermanfaat. Atau mungkin, "Ma, apa yang bisa saya tolong? Mama masak aja ya. Nanti setelah masak, yang cuci piring biar saya." Nah, itu namanya anak yang bermanfaat. Sehingga mama papamu mungkin sampai berkata, "Wah, enggak rugi saya punya anak seperti kamu." Ya, kamu anak yang sangat bermanfaat, bisa menolong ibu, bisa menolong mama. Nah, itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang bermanfaat, peduli sama mamanya. Jangan saudara, adik-adik semuanya cuek. Kasihan mamamu nek kerja terus, melakukan pekerjaan rumah terus, sendirian, dia capek, akhirnya sakit, akhirnya nggak bisa memelihara kamu. Nah, yang ketiga, tadi juga pujian mengatakan, saat bekerja, kau harus jadi terang. Waktu engkau melakukan apa yang engkau lakukan di rumah, di sekolah, kerjakanlah dengan senang hati, supaya menjadi berkah. Kalau engkau dengan terpaksa mencucu, ya, itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya bermanfaat bagi sesamanya. Teman di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Ingat adik-adik, ada hasil, ada dampak yang luar biasa jika adik-adik mau bermanfaat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Siapa? Nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena ada anak-anak Tuhan yang hidupnya bermanfaat, berguna, berarti bagi sesamanya. Kita mau tutup dengan firman Allah. Mari kita mau buka di dalam kitab Matius pasalnya 5 ayatnya 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadikanlah hidupmu bermanfaat, berguna bagi orang lain. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Amin, puji Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau tutup dalam doa. Kita mau serahkan hidup kita. Mungkin selama ini hidup kita belum ada gunanya, tidak berguna, tidak bermanfaat buat mama kita, buat teman kita. Kita masih sombong, punya sesuatu hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita mau menjadikan hidup kita berarti, bermanfaat, berguna bagi sesama kita. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sampai hari ini tetap bekerja dan berkarya melalui Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu.
Mari Tuhan, mulai pada pagi hari ini Engkau berkarya dalam hidup setiap anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi sesamanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.